Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailani Fitriani, NIM 18220410034. Imam Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya atau al-ain dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariah. Imam Hanafi mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda atau al-ain milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Tokoh yang berpendapat tentang wakaf produktif adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanabi, yang menjelaskan bahwa proses wakaf produktif adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan zatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat kemudian berperkara di pengadilan agama dilindungi dengan bukti tertulis dan juga dengan saksi dijelaskan sebagai berikut. Bukti seperti adakah bukti yang tertulis yang lain yang dibuat oleh pejabat, baik itu keterangan dari desa atau dari pewakaf. Dalam wakaf ada istilahnya akta dan juga saksi. Jadi dari penjelasan tersebut dipahami alat bukti lain yang dapat dipergunakan dalam melindungi tanah wakaf adalah dengan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh di hadapan PPAIW dan dengan saksi-saksi yang menyaksikan dan mengetahui dengan jelas dan juga dengan bukti tertulis lainnya jika tanah wakaf tersebut dalam keadaan tidak memiliki sertifikat. Pertanyaan yang ketiga, penghimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua jenis kekayaan, salah satunya komisi ternak bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut Al-Awamil, yaitu komisi khusus yang tugasnya melakukan pungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah dan kemudian menyerahkan hasilnya ke Departemen Keuangan. Demikian halnya dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat tabungan, dan zakat pendapatan. Untuk zakat pendapatan atau penghasilan kesemuanya dipotong dari akunnya masing-masing jika telah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing. Pemerintah Saudi memberikan wewenang pendistribusian zakat kepada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Dirjen Jaminan Sosial. Kemudian penghimpunan zakat di Mesir. Mesir memiliki jaringan penghimpunan dan pendistribusian zakat berbasis sukarela, antara lain komite sukarela yang tidak terafiliasi dengan komite badan publik, komite wakaf, dan perusahaan berafiliasi dengan relawannya Asir Social Bank dan relawannya, Mesir Facial Bank and relawannya. Akan tetapi, penghimpunan dan pendistribusian di Mesir kurang mengalami perkembangan. Untuk penghimpunan zakat di Turki, secara potensi, tingkat kesadaran masyarakat Turki dalam membayar zakat cukup tinggi. Namun, Turki negeri yang pengelolaan zakatnya bagus, di mana tidak semua dikelola oleh negara, tetapi juga memberikan ruang luas kepada masyarakat melalui NGO. Kalau kita kenal IHH Turki atau Lembaga Kemanusiaan, itu hebat sekali. Jadi kalau ingin tahu kehebatan sebuah negara, lihat saja bagaimana pengelolaan zakatnya. Jika baik, negara itu akan menjelma menjadi negara yang hebat. Untuk pertanyaan yang 4, maraknya ajakan donasi ke luar negeri tidak menutup kemungkinan banyaknya pihak yang menyalahgunakan hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam memilah mana yang akan kita beri donasi. Untuk lebih amannya, sebaiknya kita berdonasi lewat layanan donasi atau lembaga-lembaga yang sudah terpercaya, seperti Basnas, Lazismu, dan lain-lain. Memberi donasi ke luar negeri merupakan wujud solidaritas kemanusiaan yang bersifat impulsif. Benar bahwa sedekah yang utama adalah sedekah untuk lingkungan yang dekat. Namun,
bukan berarti bersolidaritas kepada saudara kita yang di luar negeri adalah hal yang salah. Oleh karena itu, sebelum kita berdonasi ke luar negeri, sebaiknya kita donasikan kepada orang yang terdekat, yang di dekat kita terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kelima, lembaga keuangan sosial, lembaga keuangan syariah menjadi UPZ, LKS menjadi lembaga mikro syariah sebagai bank wakaf, LKS menerima dana wakaf tunai dan dialokasikan pembiayaan. Lembaga keuangan syariah menerima zakat muzaki dan disalurkan ke amil zakat. Kolaborasinya melalui literasi dan edukasi Ziswaf. Yang kedua, kerjasama program pemberdayaan Ziswaf. Yang ketiga, advokasi kebijakan dan sistem kelembagaan. Yang keempat, kajian strategis. Dan yang kelima, kerjasama internasional. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.